Udah, kalau untuk data master kita fokus ke floor sama unit. Saya buat itu dulu ya untuk demonya ya. Jadi di sini ada company dan kontak. Kalau misalnya dia atas nama pribadi, kita buatnya langsung di kontaknya aja, kawan master kontak. Tapi kalau dia atas nama perusahaan, kita buat dulu nama perusahaannya di sini. Di kawan master company. Pencet kawan master company. Nah, kita buat perusahaannya dulu, misalnya ya, address kalau misalnya alamat kantor dan alamat teksnya sama, bisa di checklist. Alamat ya, ini perusahaan yang sudah dibuat, kontaknya juga harus dibuat. Kontak itu misalnya si penanggung jawabnya lah, si penanggung jawab PT tersebut. Misalnya penanggung jawabnya birth-date-nya kita nggak tahu. Tarik data perusahaannya di sini, di bisnis, di company. Kalau bisnis ini nggak usah. Ini dia bergerak di bidang apa bisnisnya. Ini company-nya, kita pilih ABC. Jadi si Agus, si penanggung jawab PT ABC tersebut gitu. Nggak usah under, nggak usah, nanti otomatis aktif sendiri. Oh udah bagus ya. Itu ya. Kalau dia atas nama pribadi langsung aja masukin di sini. Kali dia atas nama perusahaan, kalau perusahaan dibuat company-nya. Ya, jadi kalau perusahaan 2 kali buat, kalau pribadi 1 kali aja, kontaknya aja. Yang tadi, yang di bisnis ini nggak usah diisi, langsung aja lengkapin. Gitu ya. Kalau udah, buat kontrak udah siap semua. Nah, kita ke kontrak ya. Kontrak itu ada 3 jenis di sistem ini. Ada long, mid, dan short. Nah, long term ini yang jangka panjang biasanya kontrak yang di atas 1 minggu. Di atas 1 minggu? Iya. Mid term itu yang di bawah 1 minggu. Kalau short term itu event harian. Jadi makanya kebanyakan semua dibuat di long term. Terus di sini ada available unit list. Jadi ini kita bisa lihat unit mana aja yang masih tersedia. Kan tadi di sini waktu buat unit kan ada namanya di sini nih unit statusnya kan. Terusnya di sini bisa dilihat yang masih kosong itu apa, yang udah terisi itu apa. Itu. Terus di sini ada menu-menu interest rate segala macam. Nah, kalau kontrak misal 3 bulan gitu masuknya ke mid atau long? Misal nih 3 di long. Oh, berarti sebagian besar masuk di long semua ya, long term ya? Sebagian besar masuk di long. Oh, oke. Kecuali event-event, paling kalau ada event aja masuk di mid, masuk di short. Oh, oke. Iya ya. Ya. Ini bisa digeser ya. Ini tampilan aja sih bisa digeser-geser. Jadi di atas ini ada header dan di bawah ada detail. Ya. Ini contoh kontrak yang sudah dibuat, ada 2. Sekarang kita buat 1 si ABC tadi ya. Pas benar. Ini ada 2. Jadi waktu kita new, di sini ada 2, ada main kontrak dan addendum. Kita pilihnya yang main kontrak. Kalau addendum itu untuk perubahan dari kontraknya. Nah, ini jadi kita pilihnya di sini kan ada macam-macam kolomnya. Jadi ini application date ini taruh sebentar sebelum input kontrak di sana pakai billing cycle nggak? Billing cycle itu misalnya jadwal penagihan yang udah dijadwalin gitu. Ada nggak di sana?
Mungkin yang dimaksud sih kalau kemarin saya dapat info itu per 3 bulan sekali itu enggak Iya maksudnya? betul, per 3 bulan. Oh, Terus oke. Ya. semua kontrak itu di 3 bulan itu atau bebas? Maksudnya bebas? Jadi ada beberapa bulan yang khusus pembayarannya di bulan itu gitu. Januari, April. Oh, Januari, oh iya. Jadi kayak ditentukan, jadi di bulan, misal di bulan April, 3 bulannya berarti di bulan awal ya, di Januari. Jadi misalnya, tunggu saya lihat ini kontrak sebelumnya pakai nggak? Pakai sih. Jadi billing cycle itu gini loh Mbak. Misalnya di bulan Januari, service itu terbitnya di bulan Januari, April, Juli, Oktober. Jadi 1 tahun itu cuma ditagihkan 4 kali dalam setahun. Oh, kalau misal di Januari, misal tagihan itu di bulan Januari. Untuk dari Januari, Februari, Maret, gitu maksudnya. Iya, tapi untuk semua kontrak. Jadi misalnya, kan kontraknya misalnya BST-nya di bulan Januari. Itu otomatis Januari kan, terbit pertama invoice. Ya kan? Nah, kalau misalnya BST-nya selain bulan Januari, misalnya bulan Februari. Nah, nanti dia dikenakan ikut billing cycle. Jadi kalau misalnya ikut billing cycle, dia bakal dikenakan 2 bulan untuk invoice awal. Untuk invoice awal dia bakal dikenakan 2 bulan. Terus setelah Maret, berarti pas April, setelah 2 bulan pertama, April normal lagi 3 bulan. Begitu juga yang Maret, yang BST bulan Maret. Seperti itu sih kemarin infonya, seperti itu sih Pak. Jadi misal di bulan Maret mau ke April, jadinya misal BST-nya di bulan Maret. Saya nagihnya hanya 1 bulan, baru nanti di bulan April baru saya nagihnya 3 bulan, 3 gitu. bulan. Nah itu yang dinamakan cycle, maksud saya gitu. Berarti Oke, pakai. iya pakai. Ini saya contohin. Kalau itu di bulan apa ya? Kalau di bulan Januari sih nggak usah ada edit-editan soalnya. Boleh. Application date itu tanggal dia daftar masuk. Aplikasi. Ya, application date. Yang ini. Aplikasi date itu dari BST? Enggak, kalau BST yang tanggal ini. Tanggal kontrak date. Itu yang ini kontrak date. aja. Misalnya dia daftar tanggal sekarang nih. Terus namanya masih di bulan Februari, contoh lah gitu. 1 Februari gitu. Ya Bu. Oke. Ini tamat data. Nah, ini expire date-nya kita bikin per 5 tahun ya. Kalau misalnya saya pakai billing cycle, expire date-nya 31 Desember ya. Oke. 31 Desember, 5 tahun kemudian. Ini kan 21, berarti 2000. Ya, nanti saya jelasin kenapa begini. Terus di sini ada rental summon date. Ini tanggal ditagihnya per kapan? Dia kan, nah ini kan dia masuk 1 Februari. Ya kan? Iya. 1 Februari. Otomatis dia ikut billing cycle yang Januari ya. Nah, yang Januari di sini berarti ikutnya tanggal 1 Januari. Oke. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Paham nggak sampai sini? Agak bingung yang dari yang rental date-nya itu berarti sama dengan komen date-nya itu juga.
Nah, Oh, enggak, yang ini ya. iya, rental. Ini tuh misalnya ini ngaruh dengan billing cycle sih Bu. Jadi misalnya kan dia BST-nya di 1 Februari, ya kan? Oke. Dia Heeh. otomatis misalnya dia ditagihkan di bulan Februari ya kan? Oke. Berarti invoice-nya cuma 2 bulan, bener nggak? Iya. Iya, heeh. Bulan Februari itu masuk di bulan billing cycle apa? Penagihan Di apa? Oke, bulan heeh, heeh. Berarti Februari sama sampai Maret aja ya? Ya, Februari sama Maret itu masuk di periode Januari kan? Iya, periode Januari. Nah, berarti di sini kita inputnya 1 Januari. Oh, oke. Rental commerce date dan SC commerce date ini kita masukinnya tanggal 1 di bulan billing cycle. Ya, paham nggak? Billing cycle. Oke. Ya kan Oke, oke, Januari, paham, paham, paham. April, Juli, dan Oktober Heeh. ya. Iya, heeh, heeh. Oke. Tanggal 1 di bulan billing cycle. Walaupun dia BST-nya di bulan Februari, dia masuknya di bulan Januari kan billing cycle-nya. Ya kan? Iya, benar. Nah, oke gitu. Paham nggak? Udah sampai sini paham? Udah paham. Ya, Oke. ya. Lanjut kita input eh, kontak yang tadi kita buat si Agus. Si Agus ini perusahaannya ABC yang tadi ya. Oke. Ini otomatis kebuat. Terus jangan lupa di akun code. Ini akun code-nya yang perlu digarisbawahi. Akun code ini nanti soalnya nyambung di cowok masing-masing kontrak, masing-masing unit. Oke. Di sana office ya. Kalau office akun code ini singkatan nama perusahaannya aja kalau gitu ya. Maksudnya singkatan nama perusahaan. Maksudnya CWS gitu. Bukan yang Gimana? singkatan nama perusahaan yang BSD yang serah terima di unitnya. Oh, Ini BST. ABC, Oke. ABC yang nempatin unitnya ya kan. Ya, Heeh, heeh. aja ABC juga. Oh, gitu. Oke. Nah, nanti perusahaan PT Maju Mundur Sejahtera, akun kodenya berarti MMS gitu ya. Oke, oke. Soalnya ini bakal nyambung di COA. Sebentar. Akun code kalau nyambung di COA, berarti namanya itu nanti misal kodenya, misal kode ABC, dia akan masuk ke kode COA gitu. Iya, ini yang masuk ke COA ini akun kodenya, Oh, akun kodenya aja. oh, oh, oke. Ya, ya. Soalnya biasanya kan kalau akun code kan berarti kayak angka nama apa angka akun itu kan? Iya, Yang satu satu atau dua dua atau iya. berapa sekian berapa gitu kan? Misalnya COA deferred income, COA amortisasi ya, misalnya. Iya, heeh, Itu deferred atau 2151, amortisasi. Heeh. 2151. Jadi 2151 titik kode akun kod masing-masing kontrak. Oh, 2151 ini contohnya ini ABC berarti 2151 titik ABC. Terus nanti kontrak oh, 2151 titik MMS gitu kan setiap kontrak oh, pakai punya. harus ada gitu ya? Pakai pakai kode masih pakai kode perusahaan ya? Tetap. Biar enak aja gitu, biar rapi. Ya rapi, cowoknya rapi. Iya. Jadi setiap kontrak itu harusnya tuh beda-beda kontrak kontrak akun kodenya. Nah, di sini ada pilihan statusnya, dia mau apa non wapu. Terus di sini ada pembayaran teksnya. Di sini kita pilih ada dua. Jadi kita mau uh,
tax by management atau dia mau bayar sendiri atau mau ngasih bukti potongnya gitu maksudnya. Jadi sebelum buat kontrak ini bisa diedit sih nanti waktu kontraknya udah jadi. Jadi kita tanyakan dulu nih ke si tenannya, kalau untuk masalah tax mau ngirim bukti potongnya aja atau lewat kita yang bayar gitu. Kalau misalnya misalnya tenannya mau ngasih bukti potongnya aja berarti paid by tenant. Kalau dia nggak mau berarti kita yang bayarin dulu kan, kita talangin dulu ya. Ini bisa diedit waktu kontraknya udah jadi juga sih. Terus udah paling ini aja sama ini nanti. Enggak, kalau office enggak sih. Di sini misalnya dia kalau di strata ya, di strata kan itu kadang unitnya disewakan ya. Iya. Nah, ini kalau unit itu cuma bisa dipilih satu kontrak untuk ownernya satu. Terus misalnya kalau unit itu disewakan ada isinya, kita buatin kontrak, pilihnya yang leasing. Kalau untuk jenis tagihannya nanti bisa dipilih sesuai dengan persetujuan. Terus ada pertanyaan nggak di sini? Di menu klien infonya ada pertanyaan nggak? Masih belum. Oke ya, kalau nggak ada, next kita pilih unit. Unitnya kita pilih yang available. 3301 yang tadi kita buat ya. Iya. Nah, di sini bisa dicek lagi waktu pilih unit. Net areanya berubah atau enggak, seminya berubah atau enggak. Ya, terus bisa dicek lagi nilai rentalnya. Oh ini tadi pilihnya non strata. Ya berarti ini pilih nilai rentalnya berapa di sana? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Masih belum ada. Berarti ini tadi pilihnya strata. Ya udah, next deh. Iya, kontraknya salah pilih. Ini isi aja dulu ya, 38.000 juga. Tapi sebenarnya bisa dirubah kan kalau misal sudah ada salah gitu tadi, bisa kan? Masih bisa dirubah, misal salah sebenarnya dia strata, ternyata pada saat input di awal buildingnya itu non, bisa kan? Masih bisa dirubah. Diulang dari awal. Kalau ini karena udah di statusnya nggak bisa kita pilih. Kalau kita dari itu bisa dipilih. Kalau di Indo, enggak ya. Ya lanjutin aja ya. Lanjutin aja. Yang office yang udah terlanjur dibuat. Iya. Nah, unit udah gitu aja. Ini bisa dipilih lebih dari satu unit sebenarnya. Mau berapa unit pun bebas. Tinggal dari sananya aja mau per kontrak itu, misalnya dia punya 3 unit, mau satu kontrak 1 unit atau satu kontrak langsung 3 unit. Itu nanti dari sananya aja deal-dealannya. Kita langsung isi schedule charge-nya. Di sini charge kebagi dua, ada yang schedule sama yang non. Tahu nggak bedanya yang schedule apa, yang non apa bedanya? Jadi yang schedule charge itu yang tagihan tiap bulannya nominalnya itu sama, yang udah terjadwalkan. Tiap bulannya nominalnya sama. Tiap bulan udah dijadwalkan, misalnya per bulan tuh
itu unit kena 5 juta, terus 3 bulannya 15 juta, udah gitu, nggak ada perubahan gitu tiap bulannya. Kalau yang schedule, Oh, kalau yang non schedule itu itu yang yang seperti tentatif, yang tiap bulannya berubah. seperti kayak listrik gitu Iya, ya, utilitas tergantung ya. pemakaian kan, Oh, ya. oke. Jadi non schedule itu yang tergantung pemakaian, tiap bulannya berubah-ubah. Kalau yang Oke. schedule charge ini pasti kan service charge, rental. Ini rental sama service charge ya karena tadi pilihnya non strata. Oke. Oke, ini 10%. Nah, ini term of payment-nya ada dua jenis di sini, in advance dan in arrear. Kalau in advance itu tagihan yang kita bayar dulu baru bisa dinikmati gitu. Kalau in arrear kita pakai dulu, terus tagihannya sesuai yang kita pakai. Ya itu pengertiannya gitu. In advance. Terus di sini durasinya per 3 bulan ya. Di sini kan ada macam-macam nih, ada per bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun ya. Kita pilih yang 3 bulan. Terus invoice day-nya di sana terbit tiap tanggal berapa? Tanggal 1. Terus due date-nya kalau due date-nya tanggal 14 berarti di sini 13. Due Jadi date-nya tanggal jatuh tempo tanggal 15. pengertian di sini tuh berapa hari due date-nya itu berapa hari setelah tanggal invoice terbit. Oh, 14 hari. 14 hari ya. Berarti Iya, nanti due date-nya 14 tanggal hari. 15. Oke. Ya. Oke. Nah, sini pakai materai apa enggak? Harusnya pakai materai. Harusnya pakai ya. Iya. Kita checklist di sini, kita pilih ini rental, berarti pilihnya materai rental. Jadi setiap charge itu materainya beda-beda ya Bu ya. Oh, iya. Jadi di sini kan ada materai macam-macam nih. Pilih sesuai dengan charge-nya masing-masing gitu ya. Oke. Ya, ini materai rental, kita pilih materai rental. Nah, di sini amortisasinya tipenya ada dua, satu deferred, satu income. Kalau deferred itu yang amortisasi dipecah gitu, dibagi rata. Kalau income, contoh misalnya kan ini per 3 bulan invoice-nya. Iya. Kalau deferred itu dia bakal per bulan dibagi rata. Misalnya tadi 3 bulan 15 juta. Ini semua total invoice-nya 15 juta untuk 3 bulan. Ya. Itu income-nya per bulannya itu bakal 5 juta. Income-nya. Dibagi 3 bulan ya kan. Itu 5 juta, Iya. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau pilih income, itu misalnya ini terbit di bulan Januari 15 juta, walaupun untuk 3 bulan, dia bakal 15 juta itu bakal tetap di bulan khusus income Januari aja. Jadi Februari sama Maret nggak ada. Oke. Ya, berarti ini pilihnya yang deferred ya. Iya, deferred. Terus di sini ada calculation rate-nya, pilihnya yang based on the end aja. Di sini ada date rata 30 hari. 30 hari untuk semua bulan. Ya. Nih. Yang calculation tipenya itu selalu itu ya? Based on itu? Tergantung maunya apa. Based on the end, kontrak, atau amortisasi. Oke. Kita sih saraninnya yang ini. Yang the end. Oke, lanjut. Terus ini yang mau yang mana? Per 30 hari untuk semua bulan atau itu tinggal pilih aja. Oke. Ya. Kalau kami nyariin ini yang ini kayak begini settingan kita. Oke. Ya, udah. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Belum. Input charge. Pak, Enggak. Pak Riki, Ya, cara menghilangkan teksisnya itu gimana? teks Karena kan kita P3SRS, jadi nggak ada teks. P3SRS. Udah P3SRS. Iya, sementara tapi Pak. Kalau misal dari sistem ya, kalau misal mau hilang konteks itu kayaknya nggak bisa, harus buat charge group baru. Ya, klik. Nah, ini kan yang sudah ada kan. Nah, Oh ya ya, oke. tulis kalau misalnya suatu saat emang udah jadi P3SRS full atau emang bisa ya, untuk sementara bikin baru aja charge grupnya. Iya, kalau kita sih nggak boleh. Iya benar, kita sudah menyarankannya juga nggak bisa kayak gitu, tapi developernya sudah buat akte untuk sementara itu Pak. Intinya di sini kalau mau di teksnya mau di nggak adain, kita mesti input charge group baru, terus input charge barunya juga. Jadi mesti lumayan nambah dua tabel, satu buat charge grupnya, terus satu lagi buat charge listnya. Ya, kan tadi charge group, terus ini yang charge yang udah ada rental. Ini kan yang udah ada nih, jadi kan dia bakal ngambil dari charge grupnya kan, VT status ini nggak bisa dihilangin, harus buat baru. Kalau mau buat baru, charge grupnya dibuat, ya, charge grupnya dibuat, grup baru, terus charge listnya buat baru juga dengan charge code yang beda. Ini kontrak masih bisa diedit ya, masih merah ya. Oke. Selagi masih ungu, ini masih bisa diedit. Kalau udah putih, bisa diedit. Harus diedit Januari, terus total ini 24 sesuai dengan max-nya ya. Oke. Service charge-nya juga 1 Januari udah. Oke, kalau udah save. Nah, jadi ini kontraknya yang tadi kita buat, unitnya ini, schedule charge-nya, ya, terus ini motif nggak usah. Nah, ini di sini ada namanya installment. Installment ini tagihan. Oh, invoice terbit maupun yang terbit itu semua ada di installment sini. Oke. Ini kita urutin baik. Nah, ini tiap bulannya tinggal di menu billing and tax. Jadi ini tanda aja deh. Nah, di Januari ada 2 invoice yang akan terbit. Ini yang schedule ya, yang baru yang schedule, belum yang listrik airnya. Ya. Nah, pertanyaannya kan tadi dia BST di bulan Februari ya. Iya. Ini date-nya di 1 Januari. Ini harus diedit sesuai tanggal awal tadi dia BST tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 Februari.
Jadi ini invoice awal ya, invoice yang bulan Januari ini, yang end date-nya 1 Januari, ini kita edit. Jadi edit di depan untuk belakangnya seterusnya benar gitu loh. Daripada depannya benar tapi belakangnya salah. Nah, jadi ini bisa diedit. End date-nya, date-nya bisa, terus begin date-nya juga bisa. Semua bisa diedit. Ini nominal juga. Ini deskripsi dari invoice-nya. Ya. Ini kita tanggal DN-nya. Jadi 1 Februari, terus due date-nya 15 Februari. Begin date-nya juga 1 Februari. Nah, sama yang di sini jadi 2 bulan ya. Iya. Terus di sini kita mesti hitung manual. Hitung manual 137 kali 38.000. Berapa tuh? Oh. Dengan juta 206 kali 2 bulan. Ya, 10.412. Iya. Kalau ini udah bener ya, 1 Februari, terus ininya 2 bulan, nominal 2 bulan, di sini ganti 2 bulan, udah save. Terus, sering keganti deh. Ini biar aman sih, di filter aja ya, saya lupa. Soalnya ntar dia bakal ke atas habis edit installment. Tadi udah yang servisnya, sekarang rental. Sama sama ya. Input huruf. Jadi gitu tadi maksud saya, dia dibuat di kontraknya tuh yang di bulan Januari tuh untuk installment bulan-bulan sebelumnya tuh bener gitu loh Bu. Kan? Jadi tiap tahun itu Januari, April, Juli, Oktober, Januari, April, Juli, Oktober, balik lagi gitu. Kalau tadi kita pilihnya ini di bulan Februari, jadi nanti setiap ini kita edit, harus diedit setiap bulannya, setiap terbit gitu, setiap invoice mau terbit ini harus diedit gitu. Itu mesti dicek kalau pakai bulan billing cycle ya. Kalau misalnya enggak ya udah, pas bulan Februari untuk 3 bulan, terus nanti di bulan Mei untuk 3 bulan nggak apa-apa. Oke. Nah, ini untuk rental dan servicesnya udah, berarti tinggal listrik air yang belum ya? Iya. Nah, untuk listrik air itu ini perlu di approve dulu nih kontraknya. Ini yang Perlu di tadi masih bisa diedit ya. Oke. Ini tuh karena belum di approve. Kalau udah di approve dia nggak bakal bisa diedit kecuali di addendum. Dulu ya kalau memang sudah diisi itu ya. Kenapa? Approve dulu bisa diisi untuk utilitasnya. Iya. Soalnya kita mesti input di menu engineering. Jadi menu engineering ini baru bisa diinput setelah kontraknya ini di approve. Oh, oke. Oke ya.
Ini saya approve dulu ya. Iya. Jadi semuanya itu ini udah tahapnya, menu ini tuh bertahap gitu loh. Jadi sebelum input kontrak, input common master, sebelum input engineering, input kontraknya. Gitu, sebelum input consumption dari utilitasnya itu kita input engineeringnya. Jadi bertahap gitu loh, Bu. Iya. Ya, ini udah di kontrak, kontraknya udah. Lanjut ke kita buat master dari utilitasnya. Kenapa? Menu engineering. Iya, menu engineering ini buat input meteran utilitasnya, meteran listrik dan meteran air. Oke. Ya. Jadi di sini ada engineering. Kita pertama pilih listrik ya. Oke. Ya, listrik. Nah, ini datanya kita minta dari engineering. Jadi kan tadi ada 3 kontrak nih, kita pilih ABC aja dulu ya. Iya. Meter nomornya input aja. Ini saya input asal dulu ya. Nanti kan datanya dari engineering semua kan? Iya. Jadi ini berapa di sini? Oh iya. Sebelum buat meter setupnya, kita harus buat ininya dulu sih Bu. Red listrik. Red listrik. Oh, red listrik. Tunggu, red listrik itu ada di sini. Red listrik itu ada di command master. Jadi nggak ada di command master yang sebelah sini, nggak ada, adanya yang di sebelah sini tadi. Yang ini yang saya tadi umpetin. Jadi di sini. Kita mesti input rednya. Jadi buat aja dulu listrik. Pakai yang dasar aja ya. Ini nanti rednya nyusul kan, red yang benar. Itu kodenya itu memang EL1 gitu atau dibuat sendiri ya? Oh, bisa bebas. Yang penting 3 digit aja. Sebenarnya 5 biar nggak terlalu banyak, 3 digit atau 5. Jangan banyak-banyak. Kalau untuk kode jangan banyak-banyak. Oke, lanjut ya. Tadi bikin meter electricity setupnya. Ini tadi red yang tadi barusan saya buat. Terus KVA-nya berapa ya rata-rata sana ya? Oke ya, aktif statusnya di checklist, running status untuk pembulatan invoice nanti di checklist juga. Kalau udah di save. Ada admin nggak di sana? Kalau ada tinggal dipilih aja adminnya berapa. Tinggal di checklist terus adminnya berapa. Kalau nggak usah, kalau nggak ada nggak usah di checklist. Oke, ini untuk listrik, meternya udah. Jadi setiap kontrak itu 1 meteran. Jadi setelah input kontrak, meter electricity setupnya harus diinput juga. Jadi nanti kalau udah ini diinput, nanti tiap bulannya tinggal generate pemakaian consumption-nya aja. Gitu. Jadi ini kayak meterannya gitu, input meteran. Oke ya. Nah, jadi ini kan enggak listrik dan air. Kalau air juga
Oh ya, jadi yang bisa diinput meterannya, meteran listrik air itu yang charge-nya udah dimasukin ya Bu ya. Charge listrik dan charge airnya udah ada. Kalau ini dua ini belum ada, dia nggak bakal bisa dimasukin. Kayak ini tadi contohnya kan, ini ada 3 unit. Tapi yang ada listrik dan airnya tuh cuma ABC. Yang atas cuma ada listrik aja. Ya kan, ini listrik 2. Ini electricity ada, airnya nggak ada. Di sini electricity-nya juga yang ada cuma electricity. Nah, jadi waktu buat ini apa, meteran airnya nggak ada yang muncul kecuali si ABC gitu. Ya, itu aja untuk ngasih tahu aja. Ya, gitu inputnya. Udah, kalau ini udah, langsung ke consumption. Jadi tiap bulan tinggal input consumption-nya aja. Itu ya kemarin. Kayaknya sekarang kan kita ini pemakaian bulan, nggak bisa bulan apa ya dia masuk Februari berarti. Kan dia kan masuk Februari, jadi kita KG-nya bulan Maret ya kan. Nah, generate-nya ini ada generate normal, invoice-nya setiap tanggal berapa. Saya bikin Maret bulan tanggal 1 ya, Tanggal 1. Nanti ini diupdate. Jadi statusnya kan tadi pending nih. Ini pending tapi ini diupdate meter start dan meter end-nya. Jadi pemakaiannya misalnya dia dari 0 sampai 100. Ini untuk listrik ya. Kita save. Jadilah prosesnya statusnya berubah jadi proses. Nah, ini yang masuk ke installment tadi di kontrak, balik lagi ke kontrak ya. Balik lagi ke kontrak. Di installment tadi kan nggak ada ya invoice listrik ya. Sekarang nambah di bulan Maret ada invoice listrik karena tadi udah di-generate di consumption-nya. Ya. Nah, ini jadi 100 kita ngomongin dengan pemakaian 100 ya. Ini bukan invoice ya, ini lampiran rincian listrik. Nanti kirimin ininya aja, kiri engineering listrik sana, nanti saya yang setting listriknya kayak gitu ya. Kalau nanti, jadi nanti ibu tinggal bikin ini apa, meter setup sama meter electricity setup dan water meter setup. Kalau untuk rate-nya nanti saya yang setting ya, water electricity rate nanti saya yang buat ya. Kalau udah sama air juga kayak gini, meter utility air. Harus lebih. Ini nambah lagi di sini untuk charge airnya ya.
Jadi di bulan Maret ya, ini bulan Maret ada listrik sama air gitu. Nah, nanti tiap bulan tinggal ke menu sini aja. Ini kalau kontraknya udah dibuat ya, ini kan kalau untuk setup awal-awal tuh kita mesti banyak nih yang dikerjain nih. Input kontrak, input meter setupnya untuk air sama listriknya ya kan. Kalau udah diinput semuanya nanti tiap bulan tinggal ke menu ini aja. Billing and tax, invoice, generate and validate. Jadi tiap bulan cuma nge-generate sama ngevalidasi invoice. Gitu. Udah generate nih dua. Ini saya delete dulu deh. Parameters incorrect. Tapi bulan nanti listriknya bakalan berubah-berubah kan ya tagihannya ya berarti ya? Iya, tiap bulan pasti beda-beda tergantung pemakaian kan. Iya. Saya close dulu. Nah, sambil jelasin ini kan ada warnanya merah ya. Jadi sistem ini tuh ada berapa warna ya? Kalau merah itu intinya apa sih ini, ungu apa merah? Kalau saya sih ngomongnya merah ya. Tapi kalau ini ungu ya. Ungu ini masih bisa di-delete atau diedit. Bisa di-delete. Oke, bisa diedit ya. Kalau yang tadi yang warnanya putih, ini nggak bisa di-delete. Berarti harus addendum ya kalau kayak gitu, kalau sudah putih ya. Pokoknya kalau warna putih nggak bisa di-delete, kalau merah masih bisa, ungu masih bisa di-delete. Oke. Terus nanti ada lagi warna-warna lain lah. Biru, kalau biru itu proses. Biru proses. Iya kayak tadi nih. Nanti juga lama-kelamaan itu kok paham kok kalau soal warna. Iya. Ini biru proses. Nah, ini invoice masih berbentuk draft ya, jadi masih bisa di cancel atau di delete gitu, masih bisa ini tuh kalau merah harus dicek lagi sih sebenarnya. Nah itu masa pengecekan. Jadi kita cek lagi apa udah benar. Oh salah, kalau ABC ada di bulan Februari ya. Generate lagi di bulan Februari. Ini jenis charge yang mau kita generate di bulan yang kita tuju. Ini kan contohnya kita pilih dua ini aja sih sebenarnya, rental sama service charge ya, nggak usah semuanya. Kalau untuk awal-awal sih nggak begitu pengaruh, kecuali nanti udah jalan 1 tahun 2 tahun, ini ngaruh banget nih waktu generate. Soalnya kan banyak tuh invoice makin banyak kan, jadi waktunya pun agak lama. Kalau untuk awal-awal sih nggak ngaruh karena masih 1-2 invoice kan. Nah ini punya si ABC, ini masih berbentuk draft. Nih kita ke kontrak lagi, si ABC ini kita filter ke ABC ya. Nah ini berubah jadi draft ya. Ini rentalnya, materainya, terus ini service charge-nya, ini materai service charge-nya, semua berubah jadi draft ya.
Ini masih yang pending bulan apa nih? Listrik air ya. Listrik air masih pending karena belum bulannya. Ini juga ya. Pokoknya yang kita tarik nih di waktu generate itu nanti merah ini draft. Merubah status yang ada di installment jadi transfer to draft. Kalau tadi belum di generate invoice, statusnya masih pending. Ya. Nah, ini draft ini nggak bisa diedit. Ya. Jadi yang bisa diedit di installment ini, yang edit tadi kayak tanggal dan nominalnya ya kan tadi sebelumnya kan kita edit tuh. Itu yang masih pending yang bisa diedit. Kalau masih pending bisa diedit ya? Yang masih pending bisa diedit, masih bisa diedit nominal, terus tanggal invoice, tanggal begin date-nya masih bisa dirubah, masih bisa diotak-atik. Kalau selain pending dia nggak bisa diedit. Nah kan sekarang pertanyaannya kalau misalnya ini udah divalidasi nih, udah di generate terus salah, nominalnya nggak segini kan nih dicek lagi kan. Ya, sebelum ini belum jadi invoice, masih draft. Walaupun ini udah bisa di preview, udah bisa di print, tapi ini belum jadi invoice, masih invoice sementara gitu loh, belum resmi, belum ada nomornya ya, invoice nomornya masih kosong ya. Nah, kalau misalnya ini kan kita cek nih, oh ternyata salah nih, nominalnya nggak 10.400.000 ternyata. Ya kan? Kita di sini nggak bisa diedit kan? Ini kita delete dulu di sini nih Bu, delete dulu. Pokoknya dibalikin lagi supaya jadi pending. Kalau untuk edit berarti dibalikin lagi saya jadi pending ya? Iya, di uncheck all aja. Dibalikin lagi. Nah, kan statusnya berubah lagi jadi pending kan? Ya kan? Sebentar. Untuk balikin lagi untuk status pending itu tadi dari mana? Gimana? Bisa Di delete aja. Kalau masih merah bisa di delete. Oke. Langsung delete ya? Iya, delete-nya itu delete per periode ya, nggak bisa delete satu-satu. Ini karena masih satu aja, kontraknya masih satu nih si ABC, ya kan? Jadi ini semuanya bakal hapus, pokoknya merah nanti bakal hapus. Kalau yang nih diklik delete sini. Oke. Ya. Kalau misalnya, nah tadi yang bulan Januari mana? Ini kan si yang sebelumnya kan servisnya sama si Mingguan nih, si hari ini ya kan? Ini kita mau delete nih, ini doang yang salah. Ini semuanya nanti bakal hapus untuk satu periode ya. Ini kan hapusnya per periode, bukan satu invoice, bukan per invoice. Oke. Ya. Oke. Jadi lanjut lagi ke ABC. Bulan Februari. Ini invoice-nya kita nomorin. Cara penomorin invoice-nya ada di sini. Validasi. Validasi. Dua cara, satu auto, satu manual. Nah, ini validasi secara auto dulu ya. Oke. Auto ini kita misalnya, ini saya pilih kan ada dua invoice nih. Tadi rental sama services. Yang rental saya pilih auto, yang services saya pilih manual. Auto itu dibuat sesuai nomor dari sistem. Nah, ini penomoran sistem. Penomoran sistem itu dari counter. Bisa disetting. Nah, nanti request aja penomorannya kayak gimana, nanti kita setting. Kalau ini contohnya gini. Nah, kan rental tadi. Ya.
jas rental dia bakal ngambil kode depan nih, kode counternya BR, terus tahun BR tahun sama dia invoice keberapa, ya kan? Karena dia masih awal, dia bakal jadi gini, BR, bulan dulu dia, BR bulan 02 tahun 21 baru 001 gitu. Nah ini autonya, auto by system. Kalau validasi by manualnya, ini terserah kita mau nomornya gimana. Bisa diklik di sini invoice number, asal juga sih sebenarnya. Ini pokoknya manual gitu loh. Ya. Oh itu kalau manual ya? Ini kalau manual bisa diisi sendiri, pokoknya bebas, terserah kita. Nah, sebenarnya ini dilakuin kalau ada salah. Maksudnya gini Bu. Jadi ini invoice sudah divalidasi, yang rental ini yang asli. Ternyata setelah di print ada kesalahan nih. Harusnya kan kita ngecek kesalahan sebelum divalidasi kan. Nah ini karena mungkin udah kejadian, udah divalidasi terus salah. Nah nanti dari tim Ibu ada namanya unpost invoice. Jadi yang udah ini kan nggak bisa diketik lagi nih, yang udah divalidasi nomornya. Nanti dibantu sama tim kami nih, tim JLL, dibuatin agar yang udah divalidasi ini balik ke pending lagi, balik ke kontrak dengan status pending lagi. Nah, ya kan? Ini kan tadi transfer to debit note. Nanti dibalikin jadi pending lagi. Terus di sini nanti Ibu generate validasi ulang, validasinya pakai validasi manual. Setelah diupdate, setelah direvisi lah, kan salah nih invoice-nya udah diterbit validasi. Terus nanti Ibu tim sana email ke tim JLL kalau minta namanya unpost invoice. Oh berarti yang unpost berarti harus dari tim IT-nya? Iya, tim kami Bu, soalnya ini riskan, nggak bisa sembarangan. Kalau sudah divalidasi ya? Harus ada emailnya, email unpostnya, email permintaan untuk unpost. Nanti kita follow up, kita bantu, kita unpost, kita balikin lagi status dari kan udah jadi invoice-nya transfer to debit note. Kita balikin pending. Habis itu Ibu edit kan yang salah mana diedit, ya kan? Nanti di generate validasi ulang dengan nomor invoice yang tadi sebelumnya. Numberin, ya. Oke. Kalau nggak ada apa-apa, pakainya validasi auto aja. Kan enak, udah by system kan penomorannya. Itu. Untuk rental BR, kalau untuk service charge SC. Nanti tergantung manajemen sana mau penomoran invoice-nya kayak gimana. Nanti tinggal kita setting. Ya. Kalau listriknya di bulan Maret kita generate lagi. Ini karena dia satu, nggak ada teks, dia jadi satu invoice listrik airnya. Ya, listrik air, jadi satu invoice, kita bisa beberapa charge asal satu
yang tadi saya awal bilang. Kalau ini kan satu invoice satu charge, karena grupnya pun beda, satu grup service, satu grup rental. Itu ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada nggak? Belum ada. Belum Belum. ada. Masih nyambung. Masih nyambung. Nah, Iya. ini kan debit note. Di sini ada menu cancel invoice. Cancel invoice ini untuk jadi credit note. Oke. Cancel invoice. Ya, jadi contohnya ini kan dia ada invoice rental di Februari, ternyata dari tenannya dia dapat diskonan nih, Februari Maret nggak ditagihkan invoice-nya. Oke. Kita cancel dengan terima Tenan dapat diskon. kita cancel di tanggal invoice atau tanggal selanjutnya ya. Ini kan tanggal invoice 1 Februari. Jadi kita cancel ya. Nah, jadinya warnanya hijau. Hijau itu apa, Pak? Hijau itu kayak udah terminate gitu, cancel. Oh, iya, tadi di cancel. Oke. Ini kalau misalnya Tidak diskon. Kita dikasih diskon. iya, jadi invoice udah sampai tenan, terus tenannya ternyata pokoknya ya ada cash lah di balik itu harus di cancel invoice-nya. Kecuali ibu udah, maksudnya baru validasi invoice terus baru tahu nih, oh ini salah, invoice-nya belum sampai tenan nih, belum sampai di tangan tenan, itu bisa di unpost. Kalau ini misalnya udah sampai tenan terus tenan yang ngomong ini harusnya saya nggak dapat invoice ini loh, nah itu harus di cancel karena tenan Kalau cancel kan bisa dari finance-nya ya? Kenapa? Kalau cancel itu bisa dari usernya, bisa dari ibu. Kalau unpost dari JLL. Oke. Kalau unpost harus email ke tim JLL, kalau cancel tim ibu aja yang ngelakuin atas dasar persetujuan tim sana gitu. Oke, Pak. Iya. Yang sudah tahu. Oh. Benar. Oh, jadi oke. Iya. Oke. Ya. Oke. Cancel. Oke. Iya, benar. Iya, benar. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak, Bu?
Nah, kalau nggak ada, kita ke next ya. Jadi kan invoice ini kan terbuat untuk jadi invoice ini kan kebuat. Nah, habis dia kebuat ini dia bakal otomatis ngebuat AR ya kan. Dia bakal ada outstanding. Nah, cara ngelunasin AR itu setelah tenan bayar, ya kan?